Dewi Lestari membersihkan hotel-hotel milik Bima setiap malam, dan dengan sedikit penghasilan yang didapatnya, ia merawat ibunya yang sakit. Bima menyuruh orang untuk mengawasi Dewi, menduga dia seorang pencuri. Namun, ketika ia melangkah masuk ke rumah Dewi, ia menemukan bahwa keluarganya sendirilah yang telah merusak hidupnya. Malam itu, Bima Santoso melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Bukanlah keputusan besar, bukan tanda tangan pada kontrak atau perintah dalam rapat direksi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih tak terpulihkan. Dia memutuskan untuk mengikuti seorang wanita yang tidak tahu bahwa dia sedang diikuti menuju sebuah rumah yang seharusnya tidak pernah dilihatnya. Dan apa yang ia temukan di dalam rumah itu menghancurkannya dengan cara yang tidak pernah dipersiapkan oleh kesuksesan bisnisnya. Namun, malam itu belum tiba. Pertama-tama, ada panggilan telepon. Pukul 7.15 pagi ketika Budina, supervisor area kebersihan Hotel Santoso Imperial, menghubungi nomor ekstensi langsung bosnya dengan suara yang berusaha netral, namun tidak sepenuhnya berhasil. Pak Bima, saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang sensitif. Tentang seorang karyawan di lantai 22. Bima Santoso berusia 32 tahun, memiliki nama belakang paling dikenal di industri perhotelan di wilayah tersebut, dan kebiasaan untuk menyelesaikan masalah sebelum masalah itu selesai dijelaskan kepadanya. Ia adalah pemilik grup Santoso, sebuah jaringan 5 hotel yang dibangun ayahnya, Bapak Hadi, dari nol, dan yang telah ia kembangkan dengan strategi dingin yang dikagumi oleh pesaingnya di depan umum dan ditakuti secara pribadi. Dia adalah tipe pria yang tidak perlu meninggikan suara karena keheningan sudah cukup berbicara. Katakan, jawabnya tanpa mengangkat mata dari laporan di depannya. Dia Dewi Lestari, Pak. Sudah berminggu-minggu dia keluar dengan tas yang seharusnya tidak dibawa keluar. Barang-barang dari gudang, produk minibar, handuk cadangan. Tidak ada yang terlalu mencolok dalam satu waktu. Tetapi angka-angka tidak berbohong dan selalu bersamaan dengan jam kerjanya. Bima sedikit memutar kursinya. Di luar, kota sudah terbangun dan ia belum menikmati kopi pertamanya hari itu. Sudah berapa lama Anda memperhatikan ini? Hampir sebulan, Pak. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Ada jeda singkat, tapi jujur. Karena Dewi adalah karyawan terbaik yang saya miliki di lantai itu, Pak Bima. Saya ingin yakin sebelum berbicara. Saya tidak ingin salah dengannya. Itu menghentikannya sejenak. Karyawan terbaik yang saya miliki. Bukan deskripsi yang biasanya mendahului tuduhan pencurian. Tetapi angka-angka tidak berbohong. Budina juga tidak. Awasi dia. Jangan konfrontasi. Beri saya waktu seminggu. Ia menutup telepon dan menatap laporan yang sudah tidak bisa ia baca. Hari-hari berikutnya memiliki ketegangan khusus yang muncul ketika seseorang mengamati tanpa terlihat. Budina mengirim laporan setiap 2 hari. Tidak ada yang mengejutkan, tidak ada yang definitif, tetapi polanya terus ada dengan kegigihan senyap dari hal-hal yang benar. Dewi keluar dengan tas. Dewi menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya dekat gudang. Dewi selalu tepat waktu, selalu efisien, selalu tak terlihat, seperti halnya karyawan yang baik. Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, atau begitulah kelihatannya. Pada hari kelima, Bima membuat keputusan yang akan dilarang oleh para penasihatnya. Ia akan pergi sendiri, bukan karena diperlukan. Ia punya orang untuk itu. Ia punya protokol, punya keamanan. Ia punya seluruh sistem yang dirancang tepat untuk situasi seperti ini. Tapi sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan saat itu. Ia perlu melihat dengan matanya sendiri kemana wanita itu pergi ketika meninggalkan hotel. Ia perlu memahaminya, bukan hanya sekadar mengetahuinya. Perbedaan yang terlihat kecil itu akan menjadi yang mengubah segalanya. Dewi Lestari keluar melalui pintu belakang pada pukul 8.16 malam. Bima melihatnya dari mobilnya, yang diparkir cukup jauh agar tidak terlihat. Ia muncul dengan seragam masih terpakai, membawa tas kain di samping tubuhnya, dengan gerakan orang yang membawa sesuatu yang berat, tetapi telah belajar untuk tidak menunjukkannya. Ia berjalan lurus ke halte bus, tanpa melihat ke samping, tanpa irama lelah dari orang yang selesai bekerja dan tidak memikirkan apapun lagi. Ia berjalan seperti seseorang yang memiliki tujuan, seperti seseorang yang memiliki kesibukan nyata dan senyap. Bus tiba. Bima mengikuti dari mobilnya. Kota berubah di luar jendela dengan cara yang Bima ketahui secara teori, tetapi tidak pernah ia alami secara langsung. Permukiman elit berganti menjadi permukiman fungsional. Permukiman fungsional menjadi permukiman sederhana,
dan permukiman sederhana menjadi sesuatu yang tidak lagi memiliki nama yang ramah. Jalanan tanpa aspal, tiang tanpa lampu, rumah-rumah dibangun dari apa saja yang tersedia saat dibutuhkan, tanpa rencana selain bertahan hidup hingga bulan berikutnya. Dewi turun di halte tanpa tanda dan menghilang ke gang sempit. Bima memarkir mobilnya dan mengikutinya berjalan kaki. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan yang sepatunya belum pernah injak, merasakan sesuatu yang bukan rasa takut, tetapi mirip dengannya, sesuatu yang lebih merupakan ketidaknyamanan fisik, berada di tempat yang mengingatkannya bahwa dunia jauh lebih besar dan jauh lebih keras daripada yang diizinkan dilihat oleh kehidupan sehari-harinya. Rumah itu berada di ujung jalan yang tidak bisa memutuskan apakah itu jalan atau tanah kosong. Kecil, terbuat dari blok beton tanpa plester, dengan atap seng yang disangga di satu sudut oleh tiang kayu. Pintu terbuat dari logam, dengan kunci baru yang tidak serasi dengan yang lain. Seolah-olah itu adalah satu-satunya barang baru yang bisa dibeli Dewi dalam waktu yang lama, satu-satunya jendela dengan cahaya di dalamnya. Dewi mengeluarkan kunci, membuka, masuk, dan Bima bertindak dengan insting yang tidak akan bisa ia jelaskan kepada siapapun. Mendekat hingga berada di samping jendela itu. Sudah sampai, Bu. Suara Dewi dari dalam sangat berbeda dengan suara yang ia gunakan di hotel. Lebih lembut, lebih nyata. Itu adalah suara seseorang yang tiba di tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura. Jawaban datang beberapa detik kemudian. Itu adalah suara lemah dengan getaran yang bukan rasa takut, melainkan kelelahan yang terakumulasi dari tubuh yang tidak lagi merespons seperti dulu. Anakku, kamu sudah makan. Sudah makan di tempat kerja. Jangan khawatir. Bohong, kata suara yang lebih tua itu dengan kelembutan yang menembus dinding. Kamu selalu bilang begitu dan selalu sampai dalam keadaan lapar. Aku mengenalmu sejak kamu lahir, Dewi. Bima mengintip melalui celah antara bingkai dan plastik yang menutupi jendela, dan apa yang dilihatnya sulit diproses. Di tempat tidur kecil yang menempel di dinding belakang, ada seorang wanita tua, rambut putih, tangan di atas selimut dengan keheningan, orang yang telah belajar untuk bergerak sesedikit mungkin, karena setiap gerakan membutuhkan tenaga. Namun, matanya hidup, gelap, dan waspada dengan kecerdasan utuh yang terkadang tetap ada ketika tubuh tidak lagi mendukung. Dewi berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan ibunya. Dia memeriksa lengan ibunya dengan kelembutan yang terlatih, metodis, seperti seseorang yang telah belajar menjadi perawat tanpa ada yang mengajarinya. Dia merapikan bantal, menyentuh dahi ibunya, dan kemudian membuka tas. Bukan uang, bukan apapun yang bisa dijual. Dia mengeluarkan sebotol krim pelembab dari minibar salah satu suite, sabun tangan yang diletakkan hotel di kamar mandi premium, 2 handuk kecil, dan di bagian bawah. Dengan hati-hati yang hampir seperti penghormatan, sebotol larutan antiseptik dari gudang lantai 22. Dia menatanya di atas meja samping tempat tidur, mengambil antiseptik, menuangkan sedikit ke kapas, dan mulai membersihkan dengan lembut luka kecil di lengan ibunya, di tempat di mana ada luka bekas infus yang tidak terawat. Ibu Aminah memejamkan mata, bukan karena sakit, melainkan karena lega. Begitu, gumamnya. Tanganmu selalu tahu. Bima merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah tanpa suara. Dia tidak mencuri untuk menjual, dia mencuri untuk mengobati. Saat itulah Rizky masuk melalui pintu dalam dengan panci kecil di tangan dan ekspresi yang terlalu serius untuk usianya yang 16 tahun. Tinggi, kurus, dengan mata gelap yang sama seperti ibunya dan cara bergerak orang yang telah belajar untuk tidak terlalu banyak mengambil tempat agar tidak mengganggu. Sup sudah siap, Bu. Terima kasih, Nak. Sudah mengerjakan tugas. Hampir bukan ya? Hampir itu ya hampir. Jawabnya dengan senyum tipis yang hanya bertahan 1 detik sebelum kembali serius. Bagaimana kabar nenek? Sama, kata Dewi. Dan dalam kata 4 huruf itu ada beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh seorang remaja dan yang ditanggung Rizky tanpa berkedip, seperti orang yang sudah tahu artinya, dan telah memutuskan untuk tetap tegak. Dia mendekat ke tempat tidur dan mencium dahi neneknya. Selamat malam, Nenek. Ibu Aminah menggenggam tangannya, meremasnya dengan kekuatan yang tersisa ketika tidak banyak lagi kekuatan yang ada. Jaga ibumu, katanya, dengan suara sangat pelan. Dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Rizky menatap Dewi. Dewi menatap ke arah lain. Bima menjauh dari jendela. Ia berjalan kembali ke mobil dengan tangan di saku dan kepala tertunduk, seperti seseorang yang baru saja menerima pukulan yang tidak ia lihat datang. Ia duduk di belakang kemudi,
menyandarkan lengan di atasnya, dan tetap begitu, dalam keheningan dengan kota di luar yang membuat suara seperti biasa, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa di dalam mobil itu, seorang pria berusia 32 tahun sedang menghancurkan sesuatu yang telah ia bangun seumur hidup. Sepanjang minggu ia telah membangun dalam benaknya citra seorang karyawan yang tidak jujur, seorang wanita yang memanfaatkan posisinya, yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia membangun citra itu dengan data, dengan pola, dengan logika dingin, seorang pengusaha yang tahu cara membaca angka, dan citra itu secara teknis benar. Dewi memang mengambil barang-barang dari hotel, tetapi kesimpulannya benar-benar sangat salah. Ia teringat ayahnya, Bapak Hadi Santoso, pria yang telah membangun grup Santoso dari nol dan yang jarang berbicara tentang orang-orang yang dekat dengannya saat ia melakukannya. Ia teringat berapa banyak kisah seperti ini yang terjadi di balik bayangan kerajaan itu saat ia tumbuh tanpa melihatnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ketidaktahuan itu tidak terasa netral baginya, melainkan tak termaafkan. Malam itu ia tidak tidur. Ia tetap berada di apartemennya di depan jendela, tanpa menyalakan lampu, membiarkan kegelapan menjadi kaki tangan dari keheningan yang ia butuhkan. Ia memikirkan Ibu Aminah dan tangan-tangannya yang diam di atas selimut. Ia memikirkan rizki dan supnya, serta ekspresi yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berusia 16 tahun. Ia memikirkan Dewi, berlutut di samping tempat tidur dengan kelembutan yang tidak diajarkan oleh manual apapun. Dan ia memikirkan, di atas segalanya, sesuatu yang dikatakan Ibu Aminah, dan yang tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Jaga ibumu. Dia tidak menjaga dirinya sendiri. Sudah berapa lama Dewi tidak menjaga dirinya sendiri? Sudah berapa lama ia menanggung semua itu tanpa ada seorang pun di lingkungan kerjanya yang bertanya bagaimana keadaannya? 2 tahun. Dewi sudah hampir 2 tahun bekerja di hotelnya, dan ia bahkan tidak tahu nama ibunya. Keesokan paginya, Bima tiba sebelum giliran kerja pertama dimulai. Ia menunggu dengan pintu sedikit terbuka, hingga ia mendengar suara troli Dewi meluncur di lorong lantai 22. Ia berdiri, berjalan ke pintu. Dewi membelakanginya, menyiapkan giliran kerja dengan efisiensi senyap yang telah ia abaikan selama 2 tahun. Gerakan yang tepat, tanpa jeda. Disiplin seseorang yang tidak bisa menyia-nyiakan 1 menit pun karena setiap menit di luar hotel ia butuhkan di tempat lain. Dewi, panggilnya. Dia berbalik. Matanya gelap dan tenang dengan ketenangan orang-orang yang telah belajar untuk tidak mengharapkan hal baik ketika seorang atasan memanggil nama mereka. Selamat pagi Pak Bima. Dia ragu tepat 1 detik dan mengatakan apa yang tidak ia rencanakan untuk dikatakan, apa yang keluar sebelum perhitungan apapun bisa menghentikannya. Saya perlu Anda datang ke kantor saya. Kita harus bicara tentang sesuatu yang penting. Mata Dewi tidak berubah ekspresi, tetapi tangannya yang bersandar pada troli sedikit menegang hanya sesaat, cukup bagi seseorang yang benar-benar memperhatikan untuk melihatnya. Dan Bima, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, benar-benar memperhatikan. Apa yang dilihatnya di tangan itu bukan rasa bersalah. Itu adalah rasa takut yang senyap dari seorang wanita yang telah membangun segalanya di atas benang yang sangat tipis dan yang tahu, dengan kearifan yang hanya diberikan oleh penderitaan, bahwa benang tipis putus tanpa peringatan dan ketika putus, tidak ada jaring di bawah. Ada percakapan yang sering dipraktikkan dalam benak seseorang sebelum mengalaminya. Bima telah mempraktikkan ini sambil menunggu di kantornya dengan pintu sedikit terbuka, sambil mendengarkan langkah kaki Dewi mendekat di lorong. Ia telah membangun dalam benaknya versi yang teratur dari apa yang akan ia katakan. Langsung, profesional, tanpa ruang untuk emosi. Ia akan mengatakan bahwa ia tahu apa yang telah dilakukannya. Ia akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ia akan mendengarkan, ia akan memutuskan. Begitulah cara kerja segala sesuatu di dunia Bima Santoso. Dengan struktur, dengan kontrol, dengan jarak yang diperlukan, agar keputusan tidak terkontaminasi oleh perasaan yang tidak relevan. Namun Dewi Lestari masuk ke kantor itu dan sesuatu dalam praktik itu rusak sebelum dimulai. Bukan ekspresinya, bukan gerakan dramatis atau tanda jelas dari apa yang ia bawa. Justru sebaliknya. Dewi masuk dengan ketenangan yang bukan ketidakpedulian, melainkan baju zirah. Dengan postur tegak orang-orang yang telah belajar bahwa menunjukkan rasa takut hanya memberi lebih banyak kekuatan kepada mereka yang sudah memiliki terlalu banyak. Ia duduk di kursi di depan meja, menyilangkan tangan di pangkuan, dan menatapnya langsung. Dan Bima, yang telah menghabiskan malam untuk membangun argumen, tiba-tiba tidak tahu harus mulai dari mana. Dewi, katanya akhirnya,
Terima kasih sudah datang. Dia mengangguk sekali, tidak menjawab apapun lagi. Dia tidak mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu, hanya menunggu dengan ketenangan yang bagi Bima lebih sulit dihadapi daripada konfrontasi langsung apapun. Saya perlu menanyakan sesuatu, lanjutnya. Dan suaranya terdengar lebih hati-hati dari yang ia rencanakan, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya tidak ingin lagi menyakiti wanita itu, meskipun ia belum tahu mengapa. Tentang tas yang telah Anda bawa keluar dari hotel. Keheningan yang mengikuti hanya berlangsung 3 detik, tetapi dalam 3 detik itu Bima melihat sesuatu melintas di mata Dewi. Bukan panik, bukan penyangkalan, sesuatu yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih menghancurkan daripada kedua hal itu. Itu adalah penyerahan diri yang senyap dari seseorang yang sudah lama menunggu saat di mana segalanya runtuh dan yang ketika akhirnya tiba tidak lagi memiliki kekuatan untuk berpura-pura terkejut. Saya tahu apa yang Anda maksud, kata Dewi. Suaranya tidak bergetar, datar dan jelas seperti permukaan air yang tenang. Saya tahu persis apa yang Anda maksud, Pak Bima. Dia menunggu. Dia menarik napas sekali dan berbicara. Ibu saya bernama Aminah Lestari. Dia berusia 71 tahun dan sudah lebih dari 2 tahun, tidak bisa berjalan dengan baik atau mengurus dirinya sendiri. Dia memiliki penyakit yang secara perlahan menghilangkan mobilitasnya. Pertama kaki, lalu lengan, dan dokter bilang akan terus berlanjut. Tidak ada obat, hanya penanganan. Dan penanganan itu membutuhkan uang yang tidak saya miliki. Saya tinggal bersama putra saya, Rizky, di rumah yang nyaris bukan rumah. Dan antara sewa, makanan, obat-obatan ibu saya, dan biaya Rizky di sekolah, gaji saya tidak cukup. Tidak cukup meskipun saya bekerja 12 jam. Tidak cukup meskipun saya tidak membeli apapun untuk diri saya sendiri selama lebih dari setahun. Tidak cukup, Pak Bima. Dan ketika sesuatu tidak cukup dan seseorang memiliki ibu dengan luka terinfeksi di lengan karena tidak bisa membayar antiseptik dari apotek, seseorang akan melakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang ada di dekatnya. Dia berhenti sejenak. Dia menatap tangannya sejenak, seolah mencari sesuatu di sana. Saya tidak melakukannya untuk menjual apapun. Saya tidak melakukannya karena ambisi atau kebiasaan. Saya melakukannya karena itu satu-satunya yang saya miliki untuk tidak membiarkan ibu saya semakin parah. Dan saya tahu itu tidak membenarkan secara hukum. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Tetapi jika saya harus kembali ke saat itu dengan ibu saya yang demam, dan tidak ada apa-apa di rumah untuk membersihkan lukanya, saya akan melakukannya lagi. Dia mengangkat pandangannya, menatapnya langsung lagi. Jika Anda akan memecat saya mengerti. Saya hanya meminta Anda memberi saya waktu sampai akhir bulan untuk mencari pekerjaan lain sebelum itu berlaku, demi anak saya. Bima tidak segera menjawab. Dia sedang memproses sesuatu yang melampaui kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia sedang memproses cara Dewi mengatakannya, tanpa permohonan, tanpa dramatisasi, dengan martabat utuh dari seseorang yang telah membuat keputusan sulit dan bersedia bertanggung jawab atasnya, meskipun itu harus dibayar. Segalanya. Sudah berapa tahun ibumu sakit? Tanyanya. Dan suaranya terdengar berbeda, bahkan bagi dirinya sendiri. Kurang seperti bos, lebih manusiawi. Dewi berkedip. Jelas bukan pertanyaan yang ia harapkan. Hampir 3 tahun, jawabnya setelah sejenak. Dimulai dari kaki. Kami bilang itu kelelahan, akan sembuh, tapi tidak sembuh. Terus berlanjut perlahan, dan ketika dokter menyebutkan nama penyakitnya, mobilitasnya sudah banyak berkurang. Sekarang sebagian besar waktu di tempat tidur, bisa duduk dengan bantuan, bisa sedikit menggerakkan lengan, tapi tidak bisa berjalan lagi. Mungkin tidak akan bisa lagi. Siapa yang merawatnya saat kamu bekerja? Rizky, putra saya. Dia berusia 16 tahun, dan tahu apa yang harus dilakukan jika ibu membutuhkan sesuatu yang mendesak. Saya tinggalkan nomor dokter di puskesmas setempat dan nomor tetangga yang kadang-kadang melihat-lihat, tapi pada dasarnya dia, seorang remaja 16 tahun merawat seorang lansia sakit sementara ibunya bekerja 12 jam. Bima membiarkannya meresap dalam keheningan. Dan dokter melakukan pemeriksaan medis secara teratur. Dewi ragu sejenak. Keraguan yang menunjukkan bahwa jawabannya tidak nyaman. Kami punya janji temu di rumah sakit umum setiap bulan. Tapi 2 yang terakhir saya batalkan karena ongkos transportasi lebih mahal dari yang bisa saya keluarkan hari itu. Dan saya membutuhkan uang itu untuk obat-obatan. Dokter Arif, yang merawatnya, bilang saya harus datang setidaknya setiap 6 minggu, bahwa pemeriksaan penting untuk menyesuaikan dosis. Tapi antara tahu apa yang seharusnya dilakukan dan bisa melakukannya, ada jarak yang terkadang tidak bisa dilewati. Bima bangkit perlahan,
berjalan ke jendela dan menatap keluar dengan tangan di saku. Membelakangi Dewi, bukan karena ia menghindari percakapan, melainkan karena ia membutuhkan 1 detik agar Dewi tidak bisa melihat wajahnya, karena wajahnya saat itu bukanlah wajah seorang pengusaha yang mengelola masalah sumber daya manusia. Itu adalah wajah seorang pria yang sedang ditunjukkan sesuatu yang selalu ada sangat dekat dengannya dan yang ia lebih suka tidak melihatnya. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini, Dewi? Hampir 2 tahun, Pak. Dan sebelum di sini saya bekerja di hotel lain, selalu di bagian kebersihan. Sebelum itu, ketika ibu saya masih bisa bergerak, dia juga bekerja. Dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Sudah bertahun-tahun ia melakukan pekerjaan itu. Bima berbalik perlahan. Pekerja rumah tangga, katanya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah sesuatu antara pernyataan dan permulaan dari sesuatu yang lebih besar yang belum ia tahu bagaimana menamainya. Ya, jawab Dewi. Dan sesuatu dalam nadanya berubah dengan cara yang hampir tidak terlihat. Sedikit kehati-hatian baru dalam kata-kata, seperti orang yang berjalan di tanah yang ia kenal, tetapi tahu bahwa itu bisa runtuh. Di daerah mana di kota? Dewi menatapnya sejenak sebelum menjawab. Di beberapa tempat, tetapi sebagian besar hidupnya ia bekerja di Bukit Indah. Bima sangat mengenal daerah itu. Itu adalah lingkungan tempat ia tumbuh. Di rumah siapa? Tanyanya. Dan suaranya keluar, lebih tenang dari yang ia inginkan. Dewi menarik napas. Dan pada saat itu, dalam napas itu, Bima memiliki kepastian fisik. Sebelum kata-kata itu datang, bahwa apa yang akan ia dengar akan mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah kembali. Sebagian besar waktu, kata Dewi, dengan ketenangan yang terlalu mahal. Dia bekerja di satu rumah, hampir 20 tahun. Dia tiba ketika saya masih kecil dan terus bekerja sampai penyakitnya tidak lagi memungkinkan. Dia adalah pekerja kepercayaan keluarga. Dia tahu setiap sudut rumah itu. Dia tahu anak-anaknya. Dia melihat mereka tumbuh besar. Jeda. Itu rumah ayahanda, Pak Bima. Ibu saya bekerja untuk Bapak Hadi Santoso selama hampir 20 tahun. Keheningan yang melanda kantor itu berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Bima tidak bergerak. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap berdiri di samping jendela, memproses informasi yang tiba-tiba mengatur ulang semua elemen yang ia kira sudah jelas. Ibu Aminah Lestari, seorang wanita yang belum pernah ia lihat wajahnya, yang namanya belum pernah ia dengar diucapkan di rumah masa kecilnya, dengan beban khusus apapun. Telah menghabiskan hampir 2 dekade di rumah itu. Dia telah mengenal keluarganya, telah mengenalnya mungkin ketika ia masih anak-anak dan tidak memiliki cara untuk memahami apa artinya seseorang menghabiskan 20 tahun hidupnya merawat rumah orang lain. Saya mengenalnya, tanyanya dengan suara pelan. Dewi mengangguk. Anda masih kecil ketika dia mulai bekerja. Saya kira Anda tidak ingat. Anak-anak biasanya tidak mengingat pekerja di rumah tempat mereka tumbuh, bukan karena mereka anak-anak nakal, melainkan karena tidak ada yang mengajari mereka untuk melihat. Tidak ada tuduhan dalam kata-kata itu. Itu hanya sebuah observasi. Sebuah observasi yang masuk ke Bima seperti jarum halus dan tetap di sana. Mengapa dia berhenti bekerja untuk ayah saya? Tanyanya. Itu karena penyakitnya. Dewi menatapnya sejenak yang sedikit lebih lama dari yang diperlukan. Itu, katanya akhirnya, adalah sesuatu yang lebih baik Anda tanyakan langsung kepada ayah Anda. Dan dalam jawaban itu, dalam penolakan yang ramah dan tegas untuk menjelaskan lebih lanjut, Bima mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu bukan penghindaran karena takut. Itu adalah penahanan yang disengaja dari seseorang yang mengetahui kebenaran yang cukup berat, sehingga ia memilih dengan hati-hati kapan dan bagaimana melepaskannya. Mereka berdua terdiam beberapa detik. Di luar kantor, hotel terus berfungsi dengan ritmenya yang biasa. Troli di lorong, lift, suara-suara samar, dunia normal pada hari Selasa biasa, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam ruangan itu. Dewi, kata Bima, akhirnya, Anda tidak akan dipecat. Dia tidak menunjukkan kelegaan segera, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sudah mulai ia kenali. Ekspresi seseorang yang telah belajar bahwa kabar baik hampir selalu datang dengan sesuatu yang menempel di belakangnya. Gaji Anda saat ini tidak cukup untuk apa yang Anda tanggung. Mulai bulan ini akan berubah, dan biaya pengobatan ibu Anda akan ditanggung oleh perusahaan selama Anda terus bekerja di sini. Dewi membuka mulutnya. Ia menutupnya. Pak Bima, saya tidak datang ke sini untuk meminta. Saya tahu, potongnya. Anda tidak meminta, saya menawarkannya kepada Anda, dan ada perbedaan penting antara keduanya. Dia menatapnya sesaat,
Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke kantor itu, sesuatu di wajahnya berubah. Bukan senyuman, itu sesuatu yang lebih kecil dan lebih sulit dipertahankan daripada senyuman. Itu adalah gerakan singkat seseorang yang telah menanggung beban sendirian begitu lama, sehingga menerima bantuan terasa hampir lebih sulit daripada terus menanggungnya. "Mengapa?" tanyanya dengan suara pelan. "Mengapa Anda melakukan ini?" Bima butuh waktu untuk menjawab. Ia bisa saja mengatakan sesuatu yang bersifat korporat, sesuatu tentang tanggung jawab perusahaan atau kebijakan kesejahteraan karyawan. Ia memiliki kosakata itu dan akan lebih mudah menggunakannya. Tetapi ia mengatakan kebenaran. "Karena tadi malam saya melihat bagaimana Anda membersihkan luka ibu Anda dengan apapun yang Anda miliki, dan karena saya menyadari bahwa Anda telah bekerja untuk saya selama 2 tahun, dan saya bahkan tidak tahu namanya." Dewi tidak menjawab. Dia menunduk sejenak ke tangannya. Tangan-tangan yang Bima lihat menegang di atas troli pagi itu dan yang sekarang diam di pangkuannya dengan ketenangan yang berbeda, kurang defensif, sedikit lebih santai. "Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui," kata Dewi tanpa mengangkat pandangan. "Sesuatu tentang ibu saya dan tentang perusahaan ini yang cepat atau lambat akan terungkap, dan saya lebih suka Anda mengetahuinya dari saya sebelum Anda mengetahuinya dengan cara lain." Bima duduk perlahan di tepi meja. "Saya mendengarkan." Dewi mengangkat pandangannya dan di matanya ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan rasa takut, bukan penyerahan diri, itu adalah tekad tenang dari seseorang yang akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya mengatakan kebenaran. Meskipun berat, meskipun mengubah segalanya, meskipun belum ada cara untuk mengetahui apakah apa yang datang setelahnya akan lebih baik atau lebih buruk dari yang sebelumnya. "Ibu saya tidak berhenti bekerja untuk ayah Anda hanya karena penyakitnya," katanya. "Dia diberhentikan. Dan cara mereka melakukannya setelah hampir 20 tahun adalah sesuatu yang perlu Anda ketahui, karena itu berkaitan dengan siapa ayah Anda dan siapa Anda tanpa Anda sadari." Di luar, hotel melanjutkan ritme hari Selasanya yang biasa. Di dalam, sesuatu akan hancur selamanya. Ada pertanyaan yang kita hindari untuk ditanyakan kepada ayah kita. Bukan karena kita tidak ingin tahu jawabannya, melainkan karena di suatu tempat jauh di dalam hati kita, sudah curiga bahwa jawabannya akan memaksa kita untuk melihat pria itu dengan cara yang berbeda. Dan melihat ayahmu dengan cara yang berbeda adalah salah satu rasa sakit yang tidak ada yang mempersiapkanmu, karena dunia berasumsi bahwa ayah adalah seperti yang terlihat, dan sangat sedikit orang berbicara tentang apa yang terjadi ketika kamu menemukan bahwa mereka tidak seperti itu. Bima Santoso, berusia 32 tahun, dan ia belum pernah mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hadi yang ayahnya tidak ingin menjawabnya. Itu akan segera berubah. Setelah Dewi keluar dari kantor, Bima tetap tidak bergerak selama beberapa menit. Percakapan itu berakhir dengan kaitan yang menggantung di udara. Kalimat yang Dewi lontarkan dengan ketepatan seseorang yang tahu persis beratnya apa yang ia lepaskan. Itu berkaitan dengan siapa ayah Anda, dan siapa Anda tanpa Anda sadari. Itu bukan tuduhan, itu sesuatu yang lebih sulit ditangani daripada tuduhan. Itu adalah undangan untuk membuka pintu yang telah terkunci selama bertahun-tahun, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya, hanya tahu bahwa apa yang ada di dalamnya sudah lama menunggu untuk keluar. Ia membatalkan pertemuan sore, sesuatu yang dalam 2 tahun pengelolaan grup hotel belum pernah ia lakukan karena alasan pribadi. Asistennya menatapnya dengan kejutan yang berusaha disembunyikan, namun tidak sepenuhnya berhasil. Bima tidak memberinya penjelasan, mengambil mobil dan menyetir selama 40 menit ke rumah tempat ayahnya tinggal seumur hidupnya, rumah yang sama tempat ia tumbuh, di kawasan elit Bukit Indah, dengan dinding batu alam dan taman yang selalu dirawat seseorang, dengan dedikasi yang Bima tidak pernah terpikir untuk berterima kasih kepada siapapun. Bapak Hadi Santoso berusia 68 tahun, dan memiliki postur seorang pria yang telah bekerja dengan tangan sebelum belajar bekerja dengan pikiran pendek, bahu lebar, dengan rambut putih bersih yang dimilikinya sejak usia 50-an dan yang memberinya otoritas visual yang tidak pernah perlu ia tanamkan karena ia sudah memilikinya. Ia berada di taman belakang ketika Bima tiba, duduk di kursi kayu dengan kopi di tangan dan koran terlipat di atas meja, menatap pohon-pohon dengan ekspresi pria tua yang telah belajar untuk tetap tenang tanpa gelisah. Ia mengangkat pandangannya ketika mendengar langkah kaki putranya. "Tidak menyangka ada kunjungan," katanya. "Itu bukan teguran, itu sebuah observasi." "Saya tahu," jawab Bima. "Saya perlu berbicara denganmu tentang sesuatu."
Bapak Hadi menatapnya sejenak. Tatapan matanya yang tidak menilai melainkan menimbang, yang mengukur segala sesuatu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. "Duduklah," katanya. Bima duduk di depannya. Ia tidak menerima kopi yang ditawarkan ayahnya dengan sebuah isyarat. Ia langsung ke pokok permasalahan karena dengan Bapak Hadi, bertele-tele tidak akan berhasil dan ia tahu itu sejak kecil. "Apakah kamu mengenal seorang wanita bernama Aminah Lestari?" Reaksi ayahnya tidak dramatis. Tidak ada keterkejutan atau perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengungkapkan dari semua itu. Itu adalah keheningan mendadak, keheningan spesifik dari seseorang yang mendengar nama yang langsung dikenalnya dan yang dalam detik berikutnya memutuskan seberapa banyak yang akan ia tunjukkan. "Mengapa kamu menanyakan itu?" kata Bapak Hadi. Dan suaranya terdengar sama seperti biasa. Tetapi sesuatu dalam ritmenya berbeda. Sangat sedikit. Cukup bagi Bima, yang telah tumbuh besar belajar membaca pria itu, untuk menyadarinya. Karena putrinya bekerja untuk saya. Sudah hampir 2 tahun dia di hotel, dan pagi ini saya baru tahu bahwa Ibu Aminah Lestari bekerja di rumah ini selama hampir 20 tahun. Bapak Hadi menatap pohon-pohon, menyeruput kopi, meletakkannya di atas meja dengan ketenangan yang Bima kenali sebagai ketenangan yang sama yang ayahnya gunakan dalam negosiasi sulit. Ketenangan yang bukan kedamaian, melainkan kendali. "Rosita," katanya akhirnya dengan suara pelan. Dan dalam panggilan akrab itu, ada sesuatu yang Bima tidak sangka akan ditemukan dalam suara ayahnya. Tekstur yang berbeda, sesuatu yang sangat mirip dengan nostalgia dan yang jelas-jelas tidak ingin Bapak Hadi perlihatkan. "Bagaimana kabarnya?" tanyanya. "Buruk," jawab Bima tanpa melembutkannya. Putrinya merawatnya sendirian. Dia lemah, tidak bisa bergerak dengan baik, dan sampai pagi ini dia tidak memiliki cakupan medis yang memadai. "Dewi sudah berbulan-bulan mengambil antiseptik dan produk kebersihan dari hotel saya untuk mengobati luka-lukanya karena dia tidak cukup uang untuk membelinya." Bapak Hadi tidak segera menjawab. Ia terus menatap pohon-pohon, dan Bima melihat sesuatu yang dalam 32 tahun hidupnya belum pernah ia lihat di wajah ayahnya. Ia melihatnya menahan pukulan. Dia tidak menunjukkannya seperti orang lain akan menunjukkannya. Tidak ada gerakan yang terlihat atau ekspresi yang berubah secara dramatis. Tetapi, ada sesuatu di mata Bapak Hadi, sesuatu yang sangat singkat dan sangat dalam, yang menyerupai rasa sakit yang nyata, jenis rasa sakit yang datang dari mengetahui bahwa sesuatu yang telah ia lakukan atau tidak ia lakukan, memiliki konsekuensi yang jauh melampaui apa yang ia izinkan untuk ia bayangkan. "Mengapa dia berhenti bekerja di sini?" tanya Bima. Dan kali ini suaranya bukan suara seorang anak yang mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, itu adalah suara seorang pria yang membutuhkan jawaban dan tidak akan pergi tanpanya. Bapak Hadi meletakkan kopi di atas meja, bersandar sedikit di kursi, dan sejenak Bima mengira ia akan menghindari pertanyaan itu dengan kemampuannya mengubah percakapan sulit menjadi sesuatu yang berakhir tentang hal lain, tetapi ia tidak melakukannya. "Perusahaan sedang melewati masa sulit," katanya. "Beberapa tahun yang lalu, kamu sudah berada di garis depan grup, tapi saya masih menangani beberapa hal administratif di rumah. Terpaksa ada pemotongan. Ibu Aminah sudah bertahun-tahun di sini, dan gajinya telah disesuaikan seiring waktu. Dia telah mengumpulkan tunjangan. Masa kerja. Dalam neraca, itu adalah pengeluaran yang signifikan." Bima menatapnya lekat-lekat. "Kamu memecatnya karena uang? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan yang diucapkan dengan suara pelan, dengan ketepatan bedah yang terkadang dimiliki kebenaran sederhana ketika diucapkan tanpa embel-embel." Bapak Hadi tidak segera menjawab dan keheningan itu lebih fasih daripada jawaban apapun. "Dia sudah hampir 20 tahun di rumah ini," lanjut Bima. 20 tahun, ayah. "Dan kamu melikuidasinya seolah-olah dia hanyalah pengeluaran di lembar kerja? Tidak sesederhana itu," kata Bapak Hadi. Dan untuk pertama kalinya dalam percakapan, suaranya kehilangan sedikit dari kekokohan khasnya. Ada pesangon yang benar. Semua prosedur diikuti. "Prosedur," ulang Bima. "Itu yang penting, bahwa prosedurnya benar." Bapak Hadi menatapnya langsung dengan tatapan yang sejak kecil terasa bagi Bima paling sulit dipertahankan di dunia, karena itu adalah tatapan yang tidak meminta atau memberi izin untuk apapun, itu hanya adanya. "Yang penting," kata Bapak Hadi dengan ketenangan yang sekarang lebih sulit dipertahankan, "bahwa pada saat itu saya membuat keputusan bisnis. Seperti saya membuat ribuan keputusan bisnis sepanjang hidup saya. Beberapa berhasil dengan baik, yang lain, seiring waktu saya melihatnya berbeda.
Kamu melihat ini berbeda? Jeda panjang. Ya, aku Bapak Hadi dengan suara sangat pelan. Ini saya lihat berbeda. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup. Bima ia mendengar sesuatu yang mirip dengan penyesalan dalam suara ayahnya. Itu bukan permintaan maaf. Bapak Hadi Santoso tidak meminta maaf, tapi itu sesuatu. Itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang salah dan bahwa sesuatu itu memiliki biaya nyata dalam kehidupan nyata dan bahwa biaya itu tidak abstrak atau statistik, melainkan konkret dan manusiawi, dan memiliki nama. Aminah Lestari, Rosita, wanita yang telah menghabiskan hampir 20 tahun di rumah itu dan yang kini terbaring di tempat tidur yang tidak bisa ia tinggalkan, dirawat oleh seorang putri yang mencuri antiseptik dari hotel mewah karena itu satu-satunya yang ia miliki. Ada hal lain yang perlu kamu tahu, kata Bapak Hadi setelah keheningan yang terasa berat di antara keduanya seperti sesuatu yang fisik. Bima menunggu. Ketika Ibu Aminah mulai bekerja di sini, kamu berusia 8 tahun. Dia tinggal sampai kamu berusia 27, 19 tahun. Bukan 20, tapi ya, hampir 2 dekade. Dan selama waktu itu, Bima, wanita itu bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Apa maksudmu? Bapak Hadi mengambil kopi, melihat ke dalam cangkir seolah mencari kata-kata di sana. Ketika ibumu pergi, kamu berusia 11 tahun. Ibu Aminah berusia awal 40-an. Dan selama tahun-tahun berikutnya, ketika saya mencoba mempertahankan bisnis dan membesarkan anak sendirian dan tidak runtuh, Ibu Aminah adalah orang yang benar-benar menjaga rumah ini. Bukan hanya membersihkannya, melainkan menopangnya. Dia ada di sini ketika kamu pulang sekolah. Dia memberimu makan ketika saya pulang terlambat. Dia tahu kapan kamu sedih meskipun kamu tidak mengatakannya. Dia mengenalmu dengan cara yang pada masa itu, saya tidak bisa memanjakan diri untuk mengenalmu. Bima merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Sesuatu yang datang dari jauh di masa lalu. Saya mengingatnya, katanya dengan suara pelan. Dan itu benar, sampai saat itu ia belum mengaitkan nama itu dengan wajah, tapi sekarang ya. Seorang wanita berambut gelap yang perlahan beruban seiring waktu, yang selalu punya sesuatu yang hangat di dapur, yang tidak pernah meninggikan suara, tetapi memiliki cara mengatakan sesuatu yang membuat orang mendengarkannya. Kehadiran yang konstan dan senyap di tahun-tahun paling sulit masa kecilnya. Begitu konstan dan begitu senyap, sehingga ia tumbuh besar tanpa memikirkannya sebagai seseorang, dengan kehidupan sendiri, dengan cerita, dengan seorang putri yang juga tumbuh di suatu tempat, sementara ibunya merawat rumah orang lain. Saya mengingatnya, ulangnya, dan saya tidak tahu namanya sampai hari ini. Bapak Hadi tidak menjawab, tetapi sesuatu dalam posturnya berubah. Dia duduk dengan cara yang berbeda di kursi, seolah beban yang ia pikul tiba-tiba terdistribusi ulang. Apakah Dewi tahu semua ini? Tanyanya. Apakah dia tahu ibunya bekerja di sini? Yang saya tidak tahu adalah seberapa banyak yang Ibu Aminah ceritakan tentang tahun-tahun itu, atau seberapa banyak yang dia tahu tentang cara dia dipecat. Bapak Hadi memejamkan mata sejenak. Ada hal lain, katanya. Sesuatu yang tidak ada dalam dokumen pesangon apapun. Bima menunggu tanpa bergerak. Ketika saya membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan jasanya, Ibu Aminah sudah berbulan-bulan mengalami gejala awal dari apa yang kemudian kita ketahui sebagai penyakitnya. Saya tahu itu. Dia sudah memberitahu saya karena kami cukup dekat sehingga dia bisa memberitahu saya. Namun saya tetap membuat keputusan itu karena angka-angka tidak sesuai, dan saya perlu menyelesaikannya. Dan pada saat itu saya mampu memisahkan apa yang saya tahu dari apa yang saya putuskan. Taman itu benar-benar hening. Bahkan angin sepertinya berhenti. Kamu memecatnya sambil tahu dia sakit, kata Bima. Dan suaranya keluar begitu datar, begitu tanpa infleksi, sehingga lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Bapak Hadi membuka matanya. Matanya berbinar dengan cara yang belum pernah Bima lihat pada ayahnya. Ya, katanya, satu kata, 2 huruf. Dan dalam 2 huruf itu, ada pengakuan yang telah dipikul Bapak Hadi Santoso selama bertahun-tahun dalam diam, dengan caranya memikul beban, yaitu tidak pernah membicarakannya, dan terus maju, seolah-olah bergerak maju, bisa menebus apa yang telah ditinggalkan. Bima bangkit perlahan, tidak tiba-tiba, tidak dengan kemarahan yang terlihat. Ia bangkit seperti seseorang yang perlu menjauhkan diri dari apa yang baru saja ia dengar untuk dapat memprosesnya tanpa hancur saat itu juga. Ia berjalan ke tepi taman. Ia berdiri membelakangi ayahnya, menatap pohon-pohon yang sama yang Bapak Hadi tatap ketika ia tiba, dan ia memikirkan Dewi. Di kantor itu pagi ini, dengan tangan diam di pangkuan dan suara tanpa getaran mengatakan kebenaran,
Meskipun harus dibayar mahal, ia memikirkan Rizky dengan panci supnya dan usianya yang 16 tahun menanggung apa yang bukan bagiannya. Ia memikirkan Ibu Aminah dengan mata hidup dan tangan di atas selimut dan kalimat yang ia katakan kepada cucunya, "Jaga ibumu." Dia tidak menjaga dirinya sendiri. Dan ia memikirkan dirinya sendiri dalam 32 tahun yang telah ia jalani dalam nama belakang itu, seperti dalam baju zirah, tanpa pernah bertanya apa yang ada di balik keputusan-keputusan yang membangun nama belakang itu, tanpa pernah bertanya siapa yang harus membayar sesuatu dari apa yang ia terima sebagai warisan. Ia berbalik menghadap ayahnya. "Saya akan mengurus Ibu Aminah Lestari," katanya. "Pengobatannya, obat-obatannya, semua yang ia butuhkan, dan saya akan melakukannya bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai apa adanya, sebuah utang yang keluarga ini miliki kepada wanita itu, dan yang seharusnya sudah dibayar bertahun-tahun yang lalu." Bapak Hadi menatapnya sesaat. "Saya tahu," katanya akhirnya, dan membiarkan dua kata itu mengatakan semua yang tidak bisa ia katakan dengan cara lain. Bima mengangguk. Ia mengambil kunci mobil dan sebelum pergi ia berhenti sejenak. "Apakah dia tahu di mana kamu tinggal?" tanyanya. "Ibu Aminah tahu kamu masih di rumah ini?" Bapak Hadi terdiam sesaat. "Saya tidak tahu." "Mungkin ya. Ibu Aminah selalu tahu semua yang terjadi di rumah ini. Itu caranya." Bima menatapnya sekali lagi dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam tatapan-tatapan yang ia berikan kepada ayahnya dalam 32 tahun hidupnya. Bukan kebencian, bukan kekecewaan sederhana, itu sesuatu yang lebih kompleks dan lebih dewasa dari kedua hal itu. Itu adalah tatapan seorang anak yang baru saja melihat ayahnya apa adanya. Bukan pria tak terkalahkan dari masa kecil, bukan pengusaha kejam di masa dewasa, melainkan seorang pria. Dengan segala yang terkandung dalam kata itu, mulai dari kebesaran dan kegagalan, pencapaian nyata dan kesalahan yang tak bisa diperbaiki, tetapi mungkin, jika seseorang cukup berani, masih bisa memiliki konsekuensi yang berarti. Ia menyetir kembali ke kota dengan jendela terbuka, membiarkan angin menerpa wajahnya, berpikir bahwa keesokan harinya ia harus berbicara lagi dengan Dewi, bahwa ada hal-hal yang perlu Dewi ketahui, dan hal-hal yang perlu ia katakan, bahwa sejarah antara kedua keluarga itu lebih panjang dan lebih rumit dari yang mereka berdua bayangkan pagi itu di kantor. Dan ia juga memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Ibu Aminah telah menghabiskan 19 tahun di rumah itu, telah melihatnya tumbuh besar, telah hadir di tahun-tahun paling sulit masa kecilnya setelah ibunya pergi, ketika Bapak Hadi bekerja tanpa henti dan rumah itu membutuhkan seseorang untuk benar-benar menopangnya. Dan putrinya tanpa mengetahui semua itu secara persis, akhirnya bekerja untuknya. Itu bukan kebetulan, Bima tahu itu. Hal-hal seperti itu tidak pernah kebetulan. Itu adalah hasil keputusan yang diambil bertahun-tahun sebelumnya, dari jalur yang saling bersilangan. Karena hidup memiliki cara tak terelakkan untuk menutup lingkaran yang ditinggalkan orang. Lingkaran itu sudah terbuka bertahun-tahun, menunggu seseorang memiliki keberanian untuk menutupnya dengan baik. Dan Bima Santoso, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa orang itu haruslah dirinya. Ada hal-hal yang disimpan ibu untuk melindungi anak-anaknya, bukan karena pengecut, bukan karena kelemahan, melainkan karena ada jenis cinta yang memperhitungkan, yang mengukur, yang memutuskan secara sadar, seberapa berat beban yang bisa ditanggung seseorang sebelum beban itu melumpuhkannya. Dan ibu-ibu yang telah melihat anak-anaknya menderita mengembangkan naluri yang tajam untuk mendeteksi batas itu dan tidak melampauinya, meskipun itu berarti menanggung sendiri hal-hal yang seharusnya tidak ditanggung sendirian. Ibu Aminah Lestari telah menyimpan banyak hal selama bertahun-tahun, tetapi sore itu, ketika Bima Santoso mengetuk pintu rumahnya, ia tahu bahwa waktu untuk menyimpannya telah berakhir. Dewi tidak ada. Ia sedang keluar untuk mengurus beberapa hal yang tidak bisa menunggu. Dan Rizky telah membuka pintu dengan ekspresi remaja yang dalam sepersekian detik menilai apakah kunjungan itu merupakan ancaman atau tidak. Ketika ia melihat Bima, penilaiannya jelas. Itu bukan rasa takut, itu adalah ketidakpercayaan beralasan dari seseorang yang telah belajar bahwa pria dengan pakaian mahal yang muncul di pintu rumahnya umumnya tidak membawa kabar baik. "Saya Bima Santoso," kata bos ibunya. "Apakah nenekmu ada?" Rizky menatapnya sesaat lebih lama dari yang seharusnya. Kemudian ia membuka pintu. "Ada di dalam, tapi cepat lelah.
Bima mengikutinya melewati lorong pendek ke kamar tempat Ibu Aminah menghabiskan sebagian besar waktunya. Rumah itu di siang hari berbeda dari yang Bima lihat di malam hari melalui jendela, lebih kecil, dalam arti tertentu, lebih nyata. Cahaya masuk melalui jendela samping dan menerangi detail-detail yang tersembunyi dalam kegelapan. Rak dengan 3 buku yang sudah banyak dibaca, foto berbingkai di meja samping tempat tidur, tanaman kecil di ambang jendela yang dirawat seseorang dengan hati-hati karena terlihat sehat seperti hal-hal yang mendapatkan perhatian, meskipun segala sesuatu yang lain langka. Ibu Aminah sedang duduk bersandar di sandaran tempat tidur dengan 2 bantal di belakangnya. Matanya terbuka ketika Bima masuk dan pada saat ia melihatnya, ada gerakan aneh di wajahnya. Bukan kejutan tepatnya, itu lebih mirip pengakuan, seolah-olah ia telah menantikan kunjungan ini. Bukan hari ini secara khusus, tapi pada suatu saat, pada suatu hari yang ia tahu pada akhirnya akan tiba. Bima, katanya. Dan ia tidak mengatakan Pak Bima atau Bapak Santoso, ia hanya menyebut namanya, seperti orang yang menyebut nama seseorang yang sudah lama dikenalnya, meskipun bertahun-tahun tidak bertemu. Ia berhenti di ambang pintu, menatapnya, dan tiba-tiba, dengan kejelasan yang tidak ia miliki ketika ayahnya mengucapkan nama itu sore itu di taman, ia benar-benar mengenalinya, bukan sebagai konsep, atau sebagai cerita yang telah diceritakan kepadanya. Ia mengenali dalam arti fisik mendalam ketika tubuh mengingat sesuatu yang telah disimpan pikiran jauh di belakang. Wanita itu pernah berada di dapurnya, pernah berada di lorongnya, pernah hadir di pagi hari ketika ia turun untuk sarapan dan ayahnya sudah pergi dan rumah itu sepi. Dan wanita itu menaruh sesuatu yang hangat di meja tanpa mengatakan apa-apa, tanpa bertanya bagaimana keadaannya, karena ia memiliki kearifan untuk tahu bahwa terkadang anak-anak tidak membutuhkan pertanyaan, melainkan hanya seseorang yang ada di sana. Ibu Aminah, katanya, dan suaranya keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Duduklah nak, jangan berdiri di ambang pintu. Tidak ada yang memanggilnya nak. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang memanggilnya begitu. Kata itu menyentuhnya dengan cara yang tidak ia duga. Dengan kemampuan kata-kata sederhana untuk membuka pintu yang ia kira terkunci rapat. Ia duduk di kursi yang telah didekatkan Rizky ke tempat tidur tanpa diminta siapapun. Remaja itu tetap berdiri di ambang pintu, tidak sepenuhnya masuk, tetapi juga tidak pergi, mengawasi dengan kesetiaan. Senyap anak-anak yang tumbuh besar menjadi satu-satunya pria di rumah. Bagaimana kabar Anda? Tanya Bima. Ibu Aminah membuat gerakan tangan yang berarti kurang lebih, yang berarti dalam batas yang wajar, yang berarti persis sama seperti yang dikatakan Dewi ketika ditanya tentang keadaannya dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Seberapa banyak yang ayahmu ceritakan kepadamu? Tanya Ibu Aminah. Cukup, jawab Bima. Dia bilang dia memecatmu sambil tahu kamu sudah sakit. Ibu Aminah mengangguk perlahan, tanpa dramatisasi, dengan ketenangan orang yang telah memiliki banyak waktu untuk berdamai dengan sesuatu. Ayahmu adalah pria yang rumit, katanya. Dia tidak jahat. Itu yang ingin saya kamu pahami. Bapak Hadi tidak jahat, tetapi dia belajar sangat awal bahwa perasaan itu mahal dan dalam bisnis, yang mahal harus dihilangkan. Masalahnya, seiring berjalannya waktu, itu juga merasuk ke bagian lain dalam hidupnya. Dan terkadang dia tidak lagi bisa membedakan di mana bisnis berakhir dan di mana yang lainnya dimulai. Bima mendengarkannya tanpa menyela. Ketika dia bilang dia tidak lagi membutuhkan saya, lanjut Ibu Aminah. Saya sudah tahu apa yang saya alami. Para dokter sudah menjelaskan bagaimana penyakit itu akan berkembang. Dan ya, itu menyakitkan. Saya tidak akan berbohong dengan mengatakan itu tidak menyakitkan. 19 tahun di sebuah rumah meninggalkan akar. Meskipun seseorang tidak mau, tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan pekerjaan. Dia berhenti sejenak, tangannya sedikit bergerak di atas selimut. Yang paling menyakitkan adalah memikirkan Dewi, bagaimana dia akan menanggung semua itu sendirian, karena Dewi selalu begitu sejak kecil. Dia menanggung beban dunia di pundaknya dan tidak mengatakan apa-apa, tersenyum dan terus berjalan. Dan saya tahu bahwa ketika saya tidak bisa bekerja lagi, dia akan melakukan hal yang sama, menanggung beban dunia di pundaknya dan tersenyum dan terus berjalan. Apakah dia tahu bagaimana Anda akhirnya di rumah ayah saya? Tanya Bima. Apakah dia tahu cerita lengkapnya? Ibu Aminah menatapnya sejenak. Dia tahu saya bekerja di sana bertahun-tahun. Dia tahu saya dipecat. Yang dia tidak tahu adalah semua yang lainnya. Apa semua yang lainnya itu? Kamar itu sangat hening. Rizky masih di ambang pintu.
Tanaman di ambang jendela menerima cahaya terakhir sore hari. Ibu Aminah menarik napas dalam dan mulai berbicara. Ketika saya mulai bekerja di rumah itu, katanya, kamu berusia 8 tahun dan ibumu belum lama pergi. Rumah itu terasa hampa. Itu satu-satunya cara saya bisa menggambarkannya. Ayahmu bekerja dari pagi hingga malam karena pekerjaan adalah satu-satunya cara dia tahu untuk tidak berpikir. Dan kamu adalah seorang anak yang pulang sekolah ke rumah yang sunyi dan mencari seseorang di dapur yang akan melihatmu. Bima tidak mengatakan apa-apa, tetapi sesuatu dalam posturnya berubah. Saya ingat hari kamu pulang dengan tas ransel robek, lanjut Ibu Aminah. Kamu berusia sekitar 10 tahun. Kamu telah menjahitnya sendiri dengan benang jahit karena tidak ingin mengganggu ayahmu dengan hal sekecil itu. Saya melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa hari itu. Tapi keesokan harinya, muncul tas ransel baru di kamarmu. Ayahmu tidak pernah tahu dari mana tas itu berasal. Bima memejamkan mata sejenak. Saya membelinya, kata Ibu Aminah. Dengan gaji saya minggu itu, karena tidak ada anak yang seharusnya pulang sekolah dengan tas ransel yang dijahit dengan benang jahit dan juga menanggung beban tidak ingin mengganggu siapapun. Keheningan yang mengikuti adalah jenis keheningan yang tidak meminta untuk diisi. Bima memiliki ingatan yang sangat samar tentang tas ransel itu. Ia tidak memikirkannya selama lebih dari 20 tahun. Tetapi sekarang Ibu Aminah menyebutkannya, sesuatu kembali. Warna, bau baru, perasaan membawanya keesokan harinya, tanpa sepenuhnya memahami dari mana asalnya, tetapi entah mengapa, ia merasa sedikit kurang sendirian. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya siapa yang membelinya? Tanyanya. Karena saya tidak melakukannya agar Anda berterima kasih kepada saya, jawab Ibu Aminah dengan alami yang lebih kuat daripada pernyataan formal apapun. Saya melakukannya karena itu yang harus dilakukan. Sesederhana itu. Bima menatapnya. Wanita ini yang telah menghabiskan 19 tahun di rumahnya, yang telah membeli tas ransel dengan gajinya sendiri untuk seorang anak yang bukan anaknya, yang telah menopang rumah yang bukan miliknya, dan yang pada akhirnya dipecat ketika ia tidak bisa lagi bekerja dengan baik dan angka-angka tidak sesuai. Ada hal lain yang saya tidak tahu, tanyanya. Dan sesuatu dalam nada pertanyaan itu menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan, bahwa ia telah datang ke ruangan itu dengan kecurigaan bahwa cerita itu memiliki lebih banyak lapisan daripada yang ditunjukkan ayahnya. Ibu Aminah menatapnya sesaat. Ada satu hal, katanya. Satu hal yang Dewi tidak tahu, dan yang saya rasa sudah waktunya dia tahu, dan kamu juga tahu. Bima menunggu. Ketika saya dipecat, saya berhak atas pesangon penuh. 19 tahun masa kerja, ayahmu menawarkan jumlah yang tidak sesuai dengan waktu itu, jauh lebih sedikit. Dan saya, yang sudah sakit dan takut dan sendirian, menandatanganinya. Saya menandatanganinya karena saya membutuhkan sesuatu segera, dan karena saat itu saya tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Suara Ibu Aminah tidak bergetar, tetapi tangannya bergetar, sedikit, hampir tidak terlihat. Tapi Bima melihatnya. Dewi tidak pernah tahu itu, lanjutnya. Saya tidak pernah memberitahunya berapa yang seharusnya saya terima, atau berapa yang saya terima. Saya bilang bahwa mereka memberi saya apa yang adil karena saya tidak ingin dia menanggung kemarahan itu, karena kemarahan itu berat, Bima. Dan Dewi sudah menanggung cukup banyak. Bima bangkit perlahan, berjalan ke jendela. Di luar sore hari sudah mulai gelap, dan jalanan permukiman itu dipenuhi suara khas permukiman padat di penghujung hari. Suara yang menyatukan kehidupan dengan kelelahan dengan cara yang tidak pernah dimiliki permukiman mewah. Berapa perbedaannya? Tanyanya tanpa berbalik. Ibu Aminah memberitahunya sebuah angka. Itu bukan kekayaan mutlak. Tetapi dalam hal apa yang dibutuhkan wanita itu saat itu, dalam hal apa artinya bagi Dewi di tahun-tahun berikutnya, dalam hal perawatan medis yang tidak bisa dibayar dan urusan yang dibatalkan karena transportasi terlalu mahal, itu adalah perbedaan yang memiliki konsekuensi nyata dan konkret dalam setiap hari sulit yang telah mereka jalani sejak saat itu. Bima berbalik. Apakah Anda punya kontrak pesangon? Ibu Aminah menunjuk rak dengan 3 buku. Di balik buku kedua, terlipat dengan ketelitian dokumen penting yang disimpan tanpa tahu persis untuk apa, tetapi tidak bisa dibuang. Ada sebuah amplop. Rizky mengambilnya sebelum Bima selesai memintanya. Ia menyerahkannya kepada neneknya, dan Ibu Aminah menyerahkannya kepada Bima tanpa mengatakan apapun lagi. Dia membukanya, membacanya, dan saat dia membacanya dia merasakan sesuatu yang bukan persis kemarahan, karena kemarahan menyiratkan kejutan. Dan dia tidak lagi terkejut. Itu sesuatu yang lebih dingin dan lebih bertekad.
Itu adalah kejelasan seseorang yang baru saja sepenuhnya memahami besarnya apa yang harus diperbaiki. Dia melipat dokumen itu, menyimpannya di saku dalam jaketnya. Ini akan diperbaiki, katanya. Perbedaannya, bunganya, semuanya, dan akan ada di rekening Anda sebelum akhir minggu. Ibu Aminah menatapnya. Anda tidak perlu melakukan itu, katanya. Saya tahu, jawab Bima. Itu sebabnya saya akan melakukannya. Mereka terdiam sejenak. Di luar terdengar kunci di pintu, langkah kaki di lorong dan kemudian suara Dewi dari pintu masuk. Suara itu yang Bima sudah kenali sebagai suara aslinya. Suara yang ia gunakan di rumah, yang tidak memiliki nada profesionalisme hotel. Sudah sampai. Bagaimana kabar kalian? Ia berhenti di pintu kamar ketika melihat Bima. Ekspresi di wajahnya adalah campuran dari berbagai hal yang terjadi secara bersamaan dan sulit dipisahkan. Kejutan, kecemasan, pertanyaan yang tidak ia tahu bagaimana merumuskannya. Dan di bawah semua itu, jauh di dalam, sesuatu yang mirip dengan rasa takut dari orang yang menemukan bahwa dua dunia yang telah ia jaga terpisah dengan hati-hati baru saja bertabrakan. Pak Bima, katanya, apa yang Anda lakukan di sini? Bima menatapnya dan kemudian menatap Ibu Aminah. Dan dalam pertukaran pandang antara ibu dan anak pada saat itu, ada seluruh percakapan tanpa kata. Salah satu percakapan yang hanya ada di antara orang-orang yang saling mengenal begitu dalam sehingga bahasa menjadi tidak perlu. Ibu Aminah mengangguk sedikit ke arah putrinya, sebuah isyarat kecil, tetapi Dewi memahaminya. Duduklah nak, kata Ibu Aminah. Pak Bima dan saya sudah berbicara, dan saya rasa sudah waktunya kamu juga tahu beberapa hal yang saya sembunyikan untuk melindungimu. Dewi menatap ibunya, lalu Bima, lalu kembali menatap ibunya. Dan ia duduk dengan kepatuhan yang bukan kepasrahan, melainkan kepercayaan. Kepercayaan seorang putri yang tahu bahwa ibunya, meskipun telah menyimpan banyak hal, tidak pernah menyimpan apapun kecuali karena cinta. Apa yang terjadi setelah itu akan mengubah semua yang Dewi kira ia ketahui tentang ceritanya, tentang keluarga Santoso, dan tentang utang yang ada di antara orang-orang, jauh sebelum orang-orang itu tahu bahwa mereka memilikinya. Dewi mendengarkan semuanya tanpa menyela. Itulah yang paling membuat Bima terkesan padanya saat itu. Bukan air mata meskipun itu datang, bukan getaran di tangannya meskipun itu ada, melainkan kemampuan untuk tetap tenang sepenuhnya. Sementara dunia yang ia kira, ia kenal diatur ulang di depan matanya dengan disiplin senyap yang sama seperti ia menghadapi segala sesuatu yang lain. Ibu Aminah berbicara perlahan, tanpa dramatisasi, dengan caranya mengatakan hal-hal sulit, yang membuatnya sekaligus lebih lembut dan lebih menghancurkan, karena tidak dibalut skandal, melainkan kebenaran murni. Dan kebenaran murni tanpa selubung, menyakitkan dengan cara tertentu, yang tidak ada obatnya. Dia menceritakan semuanya. 19 tahun di rumah keluarga Santoso. Tahun-tahun setelah Ibu Bima pergi, ketika rumah itu membutuhkan seseorang untuk menopangnya, dan Ibu Aminah melakukannya tanpa diminta secara formal, karena itu yang harus dilakukan. Dia menceritakan tentang anak laki-laki berusia 8 tahun yang turun sarapan sendirian dan tentang tas ransel yang dijahit dengan benang jahit. Dia menceritakan bagaimana dia melihat Bima tumbuh dari kejauhan seseorang yang hadir tanpa menjadi bagian, yang merawat tanpa memiliki hak atas perawatan itu, yang mencintai tanpa cinta itu disebut. Karena di rumah-rumah seperti itu cinta antara pekerja dan keluarga tidak memiliki nama yang nyaman. Dan kemudian dia menceritakan tentang pesangon. Dewi tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar jumlahnya, hanya memejamkan mata sejenak dan pada saat itu, Bima melihat di wajahnya sesuatu yang ia kenali, karena ia pernah melihatnya sebelumnya, di taman ayahnya sore itu, ketika Bapak Hadi menahan pukulan tanpa menunjukkannya sepenuhnya. Rasa sakit karena memahami bahwa sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang ditanggung selama bertahun-tahun, dengan keyakinan bahwa itu adalah beban normal kehidupan, sebenarnya memiliki asal-usul yang konkret, sebuah keputusan, seseorang, momen spesifik ketika seseorang memilih yang nyaman daripada yang adil. Ibu, kata Dewi akhirnya. Suaranya sangat pelan. Mengapa ibu tidak memberitahu saya? Ibu Aminah menatapnya dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah banyak memikir sebuah jawaban sebelum harus memberikannya. Karena ibu mengenalmu sejak kamu lahir, nak. Dan ibu tahu bahwa jika kamu tahu ibu diberhentikan seperti itu, sakit, dengan pesangon yang tidak lengkap, kamu akan memikul kemarahan itu setiap hari dalam hidupmu. Kamu akan memikulnya saat bekerja, saat merawat anak-anakmu, saat merawat ibu, dan kemarahan itu akan lebih membebanimu daripada hal lain.
Ibu lebih memilih menanggungnya daripada membiarkan kamu menanggungnya. Dewi membuka mulutnya, lalu menutupnya. Air mata mengalir dalam diam, tanpa isak tangis, dengan cara orang-orang yang telah belajar menangis tanpa suara agar tidak menakuti siapapun. Rizky, yang selama ini berada di ambang pintu, mendekat perlahan dan duduk di tepi tempat tidur di samping neneknya. Dia memegang tangannya tanpa mengatakan apa-apa. Dan isyarat sederhana itu, remaja berusia 16 tahun, yang memegang tangan neneknya yang sakit di tengah kebenaran yang melampaui usianya dan beratnya, itulah yang akhirnya benar-benar menghancurkan ketegaran Dewi. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Bukan tangisan tertahan sebelumnya, melainkan tangisan yang nyata, yang keluar ketika seseorang sudah tidak memiliki kekuatan untuk terus kuat, yang mengumpulkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun menanggung sendiri dan tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal tidak ada yang sepenuhnya baik-baik saja. Bima tidak mengatakan apa-apa. Bukan saatnya untuk kata-kata, ini adalah saatnya membiarkan keluarga itu mendapatkan apa yang perlu mereka dapatkan, meskipun menyakitkan, meskipun mahal, karena ada rasa sakit yang membersihkan, dan ada kebenaran yang meskipun datang terlambat akan datang ketika memang seharusnya. Ibu Aminah lah yang memecah keheningan, dan ia melakukannya dengan menatap Bima langsung dengan mata gelap dan hidup yang tidak ia hilangkan meskipun segalanya. "Kamu bukan ayahmu, Bima," katanya. "Itu yang ingin saya kamu tahu. Bapak Hadi membuat keputusan yang tidak baik. Tapi kamu adalah pria lain. Saya melihatnya dari mengapa kamu ada di sini hari ini. Saya melihatnya dari bagaimana kamu menatap putri saya, ketika kamu kira tidak ada yang melihatmu." Bima tidak menjawab, tetapi tidak mengalihkan pandangannya. Dewi menurunkan tangannya. Dia menatapnya dengan mata yang masih basah dan ekspresi seseorang yang baru saja melewati sesuatu dan belum tahu pasti di sisi mana ia berada. "Mengapa Anda datang ke sini hari ini?" tanyanya. "Ke rumah ini untuk berbicara dengannya? Mengapa Anda tidak menyuruh orang lain? Atau menelepon? Atau hanya menyetor uang dan menutup kasusnya?" Bima berpikir sejenak sebelum menjawab dan memilih kebenaran daripada kenyamanan. "Karena 2 malam yang lalu saya berada di luar jendela ini," katanya. "Saya melihat bagaimana Anda membersihkan luka ibu Anda dengan apapun yang Anda miliki. Saya melihat Rizky dengan panci supnya, dan saya mengerti bahwa saya telah memimpin sebuah perusahaan selama 2 tahun tanpa mengetahui apapun tentang orang-orang yang menjalankannya. Saya datang karena saya perlu menghadapi ini secara langsung, bukan dari luar jendela." Secara langsung. Kamar itu benar-benar hening. Ibu Aminah menggenggam tangan Rizky. Dewi menatapnya dengan ekspresi yang bercampur antara rasa syukur dan ketidakpercayaan yang belum sepenuhnya sirna, karena ketidakpercayaan yang beralasan tidak hilang begitu saja meskipun ingin, dan Bima memahaminya. Dia tidak berharap itu hilang begitu saja. Beberapa hal dibangun perlahan atau tidak dibangun sama sekali, dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah konsisten dan membiarkan waktu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Dia berdiri, mengambil amplop dari saku, dan meletakkannya di atas meja, samping tempat tidur di samping foto berbingkai. "Selisih pesangon ditambah bunga semua tahun ini," katanya. "Hari Senin juga akan disetor ke rekening Anda. Ini hanya konfirmasi." Ibu Aminah menatap amplop itu. Ia tidak segera mengambilnya. "Terima kasih," katanya. Akhirnya dengan naturalitas yang sama seperti ia mengatakan semua hal lain, tanpa berlebihan, tanpa runtuh, dengan martabat utuh dari seseorang yang menerima apa yang selalu menjadi miliknya dan yang tidak perlu menjadikannya tontonan. Bima mengangguk. Dia menatap Dewi sekali lagi. "Besok kita bicara lagi. Masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan." Dia mengangguk dan saat dia berjalan menuju pintu, suaranya menghentikannya. "Bima." Itu pertama kalinya dia memanggil namanya saja, tanpa Pak, tanpa Bapak, hanya namanya, seperti yang dikatakan ibunya ketika dia masuk ke kamar itu. "Terima kasih sudah datang," kata Dewi, "karena datang sungguh-sungguh." Dia tidak menjawab. Ia keluar ke jalan, di mana malam sudah benar-benar gelap, dan berjalan menuju mobilnya, berpikir bahwa kalimat itu, begitu pendek dan sederhana, lebih berat daripada kontrak apapun yang pernah ia tanda tangani dalam hidupnya karena datang sungguh-sungguh. Berapa kali ia hadir di suatu tempat tanpa hadir sungguh-sungguh? Berapa banyak percakapan yang telah ia lakukan tanpa mendengarkan sungguh-sungguh? Berapa banyak orang yang telah dekat dengannya, bekerja untuknya, menopangnya tanpa ia ketahui, tanpa ia bertanya, tanpa ia terpikir bahwa di balik setiap nama di daftar gaji ada sebuah kisah yang layak dilihat.
Ia menyalakan mobil dan tahu, dengan kepastian yang tidak membutuhkan kata-kata, bahwa apa yang dimulai malam itu, di luar jendela belum berakhir, baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, kehidupan Dewi Lestari mulai berubah, dengan cara yang ia sendiri belum tahu bagaimana menamainya. Bukan secara tiba-tiba, bukan dramatis atau sinematik, melainkan perlahan, seperti hal-hal yang akan bertahan, dengan kekokohan sederhana dari apa yang dibangun dengan baik dari dasar, dan tidak perlu membuat suara untuk menunjukkan bahwa itu nyata. Hal pertama yang berubah adalah Ibu Aminah. Dr. Arif tiba di rumah pada hari Selasa pagi dengan tas hitamnya, dan caranya masuk ke tempat-tempat sederhana tanpa membuat orang merasa diawasi. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, kurus, dengan kacamata berbingkai tipis, dan ekspresi permanen seseorang yang telah melihat terlalu banyak penderitaan yang bisa dihindari, dan telah memutuskan bahwa satu-satunya respons yang mungkin adalah terus bekerja. Ia telah bertahun-tahun merawat Ibu Aminah di puskesmas setempat, dengan keterbatasan sistem yang selalu memiliki lebih sedikit dari yang dibutuhkan, dan lebih banyak pasien dari yang bisa ditangani dengan baik. Tetapi pagi itu ia datang dengan sesuatu yang berbeda. Ia datang dengan waktu, dengan pemeriksaan lengkap yang Ibu Aminah tidak pernah bisa lakukan, dengan rujukan ke spesialis di rumah sakit swasta Rumah Sakit Harapan Sehat, yang akan mencakup semua yang tidak bisa dicapai sistem publik. Bima telah mengaturnya tanpa mengumumkan, tanpa memanggil Dewi untuk memberitahunya apa yang sedang ia lakukan, atau mengharapkan rasa terima kasih. Ia melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan karena ia telah belajar di hari-hari setelah malam itu di luar jendela, bahwa tindakan yang dilakukan dengan mengharapkan pengakuan bukanlah kemurahan hati, melainkan transaksi terselubung. Dr. Arif memeriksa Ibu Aminah dengan seksama, yang tidak ia alami dalam waktu lama. Ia menyesuaikan obat-obatannya, menjelaskan dengan sabar apa yang dilakukan setiap obat, dan mengapa penting untuk meminumnya dalam urutan yang benar. Ia berbicara kepadanya seperti berbicara kepada orang cerdas, yang pantas memahami situasinya sendiri, bukan seperti berbicara kepada seorang lansia sakit yang hanya perlu mengikuti instruksi. Ketika selesai, ia keluar ke lorong tempat Dewi menunggu bersama Rizky, dan mengatakan sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Ibu Anda tidak akan mendapatkan kembali mobilitas yang hilang, katanya, dengan kejujuran langsung yang tidak dihindari oleh dokter yang baik, meskipun menyakitkan. Itu tidak akan berubah, tetapi dengan perawatan yang tepat dan pemantauan yang memadai, kondisi yang Ibu alami tidak harus berkembang secepat itu. Kita bisa memberinya tahun-tahun stabilitas, dan tahun-tahun itu, dengan perawatan yang kalian berikan, bisa menjadi tahun-tahun yang baik. Rizky menatap dokter dan kemudian menatap ibunya. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang Dewi kenali, karena itu adalah hal yang sama yang ia rasakan ketika Bima meninggalkan amplop di meja samping tempat tidur Ibu Aminah. Itu adalah kelegaan karena mengetahui bahwa ada orang lain yang menanggung sebagian beban. Sorenya, ketika Dr. Arif sudah pergi, dan Ibu Aminah tertidur dengan ketenangan baru yang diberikan oleh mengetahui bahwa seseorang yang kompeten sedang menjaganya. Rizky duduk di samping ibunya di ruang tamu kecil dan menanyakan sesuatu yang sudah berhari-hari ingin ia tanyakan. Bu, Pak Bima orang baik? Dewi terdiam sejenak sebelum menjawab. Kurasa dia sedang belajar untuk menjadi seperti itu, katanya akhirnya. Dan itu terkadang lebih berharga daripada terlahir sebagai orang baik. Rizky memproses itu dalam diam. Kemudian ia berkata, dengan caranya yang langsung ke inti masalah. Dan ayahku, dia juga sedang belajar ketika dia pergi? Pertanyaan itu datang tanpa peringatan dan dengan segala beratnya. Dewi membiarkannya meresap sebelum menjawab, karena itu adalah pertanyaan yang layak mendapatkan jawaban nyata dan bukan jawaban yang nyaman. Ayahmu, katanya perlahan, adalah pria yang ingin menjadi lebih baik dari yang ia bisa. Ia pergi ketika kamu berusia 3 tahun, karena ia tersesat dalam hal-hal yang tidak bisa ia tangani sendiri. Bukan karena ia tidak mencintaimu, melainkan karena terkadang orang tenggelam dan alih-alih meminta bantuan, mereka menghilang. Itu adalah kesalahan paling menyedihkan yang bisa dilakukan seseorang. Kamu merindukannya? Terkadang saya merindukan apa yang seharusnya bisa terjadi, jawab Dewi jujur. Itu berbeda dengan merindukan orangnya. Rizky mengangguk perlahan dan kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan Dewi. Ia bersandar di bahunya dengan kecanggungan penuh kasih sayang para remaja, yang belum tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan tubuh mereka sendiri, tetapi sesekali perlu menjadi sekadar anak.
Dewi memeluknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi karena tidak perlu. Sementara itu, di Hotel Santoso Imperial, hal-hal lain juga berubah. Budina menerima Bima di kantor kecilnya di area pengawasan dengan ekspresi seseorang yang telah menunggu percakapan dan tidak tahu apakah yang akan ia dengar baik atau buruk. Bima langsung ke pokok masalah. Dewi Lestari tetap di posisinya, katanya, dengan penyesuaian gaji yang akan Anda lihat tercermin di gaji 2 mingguan berikutnya. Dan saya ingin Anda tahu bahwa apa yang Anda temukan dan laporkan kepada saya adalah benar. Anda melakukannya dengan baik. Budina menatapnya. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Terjadi bahwa angka-angka tidak selalu menceritakan keseluruhan cerita, jawab Bima. Dan saya terlalu lama untuk memahami itu. Ada jeda dan kunci gudang? Tanya Budina. Karena itu saya masih belum mengerti. Dewi tidak memiliki otorisasi untuk memiliki kunci itu. Bima telah memikirkan itu. Ia telah membicarakannya langsung dengan Dewi 2 hari sebelumnya, dalam percakapan singkat dan langsung. Kunci itu, jelasnya, ditinggalkan oleh seorang karyawan dari giliran kerja sebelumnya yang mengundurkan diri 4 bulan yang lalu. Rudi Hermawan, apakah Anda ingat? Budina sedikit mengerutkan kening. Ya, dia pergi tanpa pemberitahuan. Dia pergi tanpa mengembalikan kunci cadangan gudang dan hanya memberikannya kepada Dewi, menyuruhnya menyimpannya sampai ada yang mengklaimnya. Tidak ada yang mengklaimnya, dan ketika Dewi membutuhkan apa yang ia butuhkan, kunci itu ada di sana. Budina memproses itu dalam diam, jadi dia tidak pernah memiliki otorisasi yang nyata, katanya. Tidak pernah, Bima membenarkan. Tetapi dia juga tidak secara aktif mencarinya. Itu adalah serangkaian kelalaian administratif yang berakhir pada situasi yang tidak seorang pun dari kami ciptakan secara sengaja. Mulai minggu ini, protokol pengembalian kunci akan berubah, dan inventaris gudang akan memiliki sistem pencatatan harian yang akan kita terapkan di semua lantai. Budina mengangguk dan kemudian dengan kejujuran langsung yang Bima pelajari untuk hargai darinya, mengatakan sesuatu yang lain. Pak Bima, Dewi bukan satu-satunya karyawan di hotel ini yang menanggung hal-hal sulit sendirian. Ada lagi. Bima menatapnya. Saya tahu, katanya. Itu sebabnya saya ingin Anda membantu saya menyusun sesuatu. Protokol kesejahteraan karyawan, bukan hanya di atas kertas. Yang nyata, dengan pemantauan, dengan sumber daya, dengan seseorang yang mendengarkan sebelum situasi mencapai titik seperti yang dialami Dewi. Budina menatapnya sejenak dengan ekspresi yang Bima tidak bisa baca sepenuhnya. Kemudian ia berkata, saya sudah bertahun-tahun menunggu seseorang mengusulkan itu. Kalau begitu, mari kita mulai minggu ini. Beberapa hari kemudian, Bima melakukan sesuatu yang tidak ia rencanakan, tetapi yang ia rasa perlu dengan kejelasan yang tidak bisa ditunda. Ia pergi menemui ayahnya. Bapak Hadi berada di taman yang sama seperti biasa, di kursi yang sama, dengan kopi yang sama. Tetapi sesuatu dalam dirinya berbeda. Sesuatu yang sangat halus, hampir tidak terlihat, yang Bima identifikasi. Setelah beberapa detik, dia sedang menunggu, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan ketenangan spesifik dari pria tua yang telah belajar bahwa percakapan tertentu datang ketika memang seharusnya, dan yang bisa dilakukan hanyalah hadir ketika mereka tiba. Bima duduk di depannya. Saya sudah menyetor selisih pesangon Ibu Aminah Lestari, katanya, dengan bunga yang sesuai untuk semua tahun ini. Bapak Hadi mengangguk perlahan. Bagaimana kabarnya? Stabil. Apakah dia mendapat pemantauan medis sekarang? Perawatannya sudah disesuaikan. Bagus, kata Bapak Hadi. Dan dalam satu kata itu ada kelegaan yang bertahun-tahun tidak memiliki tempat untuk pergi. Ada keheningan panjang di antara keduanya. Tidak canggung. Jenis keheningan yang ada di antara orang-orang yang telah mengatakan hal-hal penting dan yang masih memproses beratnya telah mengatakannya. Saya ingin meminta sesuatu kepadamu, kata Bima akhirnya. Bapak Hadi menatapnya. Saya ingin kamu pergi menemuinya. Keheningan yang mengikuti berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Lebih berat, lebih syarat dengan hal-hal yang tidak bisa mereka berdua sebutkan sepenuhnya. Saya tidak tahu apakah dia ingin melihat saya, kata Bapak Hadi. Kamu tidak akan tahu sampai kamu pergi, jawab Bima. Ayahnya menatap pohon-pohon sesaat dan kemudian, dengan efisiensi kata-kata yang menjadi ciri khasnya sepanjang hidupnya, berkata, beri saya beberapa hari. Bima mengangguk, berdiri, dan sebelum pergi ia berhenti sejenak dengan tangan di sandaran kursi tanpa sepenuhnya berbalik. Ayah, tas ransel yang dibeli Ibu Aminah ketika kamu berusia 11 tahun, kata Dewi padaku.
Bapak Hadi menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah Bima lihat pada ayahnya. Itu bukan tasmu, kata Bapak Hadi dengan suara sangat pelan. Itu tasku. Saya berusia 11 tahun ketika kehilangan ibuku. Ibu Aminah bekerja saat itu di rumah orang tuaku. Dia membelikanku tas ransel ketika tas saya rusak karena tidak ada orang lain yang menyadarinya. Bima terdiam. Saya sudah tahu seumur hidup apa yang wanita itu lakukan untuk saya, lanjut Bapak Hadi. Namun saya tetap membuat keputusan yang saya buat. Itu yang paling sulit saya maafkan pada diri sendiri. Bukan karena saya melakukannya tanpa tahu, melainkan karena saya melakukannya dengan tahu persis. Bima tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang mungkin untuk itu. Hanya kebenaran telanjang seorang pria yang menghadapi cermin paling sulit yang ada, yaitu kontradiksi dirinya sendiri. Ia keluar ke taman di mana sore hari mulai gelap perlahan dan berjalan menuju mobilnya, berpikir bahwa kisah antara kedua keluarga itu jauh lebih panjang dan jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan ketika semuanya dimulai dengan panggilan dari Budina pada hari Selasa pagi. Dan ia juga berpikir bahwa babak terpenting dari kisah itu belum ditulis. Bapak Hadi Santoso tiba di rumah Ibu Aminah pada suatu pagi ketika langit mendung dan jalanan permukiman memiliki keheningan khusus dari hari-hari yang seolah tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Dia tidak memberitahu sebelumnya, tidak menelepon, dia hanya muncul. Seperti orang-orang yang tahu bahwa jika mereka terlalu banyak berpikir, mereka tidak akan pergi. Rizky membuka pintu dan mengenalinya tanpa pernah melihatnya. Dia memiliki wajah ayah Bima, serius dan lebar, dengan rambut putih yang tidak meminta maaf atas apapun. Remaja itu terdiam sejenak di ambang pintu, menimbang. Saya datang menemui Ibu Aminah Lestari, kata Bapak Hadi. Dengan izinnya, Rizky membiarkannya masuk tanpa mengatakan apa-apa, tetapi ia tetap di sana. Ibu Aminah sedang duduk di tempat tidur dengan bantal-bantal tersusun di belakangnya, seolah ia tahu akan menerima kunjungan. Ketika Bapak Hadi masuk melalui pintu dan ia melihatnya, tidak ada keterkejutan, tidak ada dramatisasi, hanya ada pengakuan senyap dari dua orang yang telah memikul kisah bersama selama bertahun-tahun, dan yang akhirnya berada di ruangan yang sama untuk menghadapinya. Hadi, katanya. Aminah, jawabnya. Dan dalam dua kata itu ada 19 tahun, ada sebuah tas ransel, ada pesangon yang tidak lengkap, ada rasa bersalah dan rasa syukur dan waktu yang hilang, dan hal-hal yang tidak terucap ketika seharusnya terucap. Bapak Hadi duduk di kursi di samping tempat tidur tanpa melepas jasnya, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia berhak merasa nyaman. Saya datang untuk meminta maaf kepadamu, katanya. Tanpa bertele-tele, tanpa pidato yang disiapkan. Saya tahu tidak ada cara untuk membatalkan apa yang saya lakukan, tetapi saya perlu mengatakan itu sambil menatap matamu. Ibu Aminah menatapnya sesaat dengan mata yang tidak kehilangan apapun meskipun segalanya. Apakah kamu tahu apa yang paling membebani saya selama bertahun-tahun ini, Hadi? Bukan pesangon, bukan uang, melainkan mengetahui bahwa kamu tahu persis apa yang saya lakukan untukmu ketika kamu masih kecil, dan bahwa kamu masih memilih apa yang kamu pilih. Bapak Hadi tidak mengalihkan pandangannya. Ia menerima itu seperti orang yang tahu bahwa ia pantas mendapatkannya, dan yang telah memutuskan sekali untuk selamanya berhenti melarikan diri. Saya tahu, katanya, dan saya hidup dengan itu. Ibu Aminah menarik napas dalam-dalam. Saya sudah memaafkanmu sejak lama, Hadi. Bukan untukmu. Saya memaafkanmu karena dendam akan lebih membebani saya daripada kamu. Tapi memaafkan tidak berarti tidak sakit. Itu berarti saya memilih untuk tidak membiarkan keputusanmu menentukan sisa hidup saya. Bapak Hadi memejamkan mata sejenak, dan ketika ia membukanya, ada sesuatu di matanya yang belum pernah Bima lihat pada ayahnya, dan yang Rizky dari ambang pintu mengamati dengan perhatian senyap anak muda yang merekam segalanya tanpa orang dewasa menyadarinya. Itu adalah seorang pria yang menghadapi cermin paling jujur dari dirinya sendiri, tanpa baju zirah, tanpa beban nama belakang. Hanya seorang pria tua yang melihat konsekuensi nyata dari keputusan yang salah dan menerima bahwa tidak ada jalan kembali, hanya jalan terus maju. Saya ingin kamu tahu, kata Bapak Hadi akhirnya, bahwa apa yang dilakukan putra saya bukan ide saya. Dia sampai pada ini sendiri, dan itu memberitahu saya bahwa di suatu tempat, di tengah semua yang saya lakukan salah, ada sesuatu yang tetap baik. Ibu Aminah menatapnya sejenak, dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun di ruangan itu. Dia tersenyum. Bukan senyum basa-basi, senyum yang nyata.
Dengan kelembutan spesifik orang-orang yang telah banyak menderita dan telah belajar bahwa hidup terlalu panjang untuk menyimpannya seluruhnya untuk rasa sakit. Kamu selalu terlalu keras kepala untuk benar-benar tersesat, Hadi. Bapak Hadi menghembuskan napas yang membawa lebih dari sekadar udara. Dan untuk pertama kalinya dalam seluruh kisah itu, pria yang telah membangun sebuah kerajaan dengan tangannya sendiri tampak hanya manusiawi. Rizky keluar dari ambang pintu dalam diam. Beberapa percakapan milik mereka yang mengalaminya. Beberapa minggu kemudian, Dewi berada di lorong yang sama di lantai 22, ketika Bima muncul dengan 2 cangkir kopi di tangan. Dan ekspresi yang telah ia pelajari untuk kenali sebagai ekspresi seseorang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia menghentikan trolinya. Dia mengulurkan salah satu cangkir kopi. Dia menerimanya. Mereka duduk di tangga pelayanan, karena lantai 22 pada jam itu sepi, dan terkadang percakapan terpenting terjadi di tempat yang paling tidak formal. Bima mengeluarkan amplop dari saku dalam jaketnya dan menyerahkannya tanpa basa-basi. Dewi membukanya perlahan, membaca dan menatap kertas itu selama beberapa detik dengan ekspresi yang Bima tidak berusaha pecahkan. Ia membiarkannya mengambil waktu yang ia butuhkan. Itu adalah proposal bukan amal, proposal nyata, dengan kontrak, dengan gaji, dengan tanggung jawab konkret. Dewi akan mengkoordinasikan protokol kesejahteraan karyawan baru grup Santoso, bekerja langsung dengan Budina dan Departemen Sumber Daya Manusia. Tugasnya meliputi mengidentifikasi situasi kerentanan dalam tim, menciptakan saluran pendengaran yang nyata, dan memastikan bahwa tidak ada karyawan yang mencapai titik yang ia capai tanpa ada yang tahu. Ini pekerjaan sungguhan, kata Dewi. Ini bukan bantuan terselubung. Ini pekerjaan sungguhan, Bima membenarkan. Karena Anda adalah satu-satunya orang di perusahaan ini yang tahu persis seperti apa dunia dari sisi lain. Dan pengetahuan itu lebih berharga daripada gelar apapun yang bisa saya rekrut. Dewi melipat kertas itu dengan hati-hati, menyimpannya di dalam amplop, dan menatap lorong kosong dengan ekspresinya yang khas dari orang yang sedang memproses sesuatu yang besar tanpa membiarkan hal besar itu meruntuhkannya. Saya akan perlu mempelajari beberapa hal, katanya. Untuk melakukan ini dengan baik, saya sudah memikirkannya, jawab Bima. Perusahaan menanggungnya. Anda memilih kursus, jadwal, formatnya, dan Rizky masuk program beasiswa yang sedang kami strukturkan untuk anak-anak karyawan. Setelah lulus SMA, ia memiliki akses terjamin. Dewi memejamkan mata sesaat. Bukan isyarat dramatis. Ia memejamkan mata seperti seseorang yang membutuhkan sesaat untuk menahan sesuatu yang terlalu besar untuk muat di wajah tanpa meluap. Ketika ia membukanya, ia memiliki ketegaran seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang Bima perhatikan, tetapi tidak ia sebutkan, karena beberapa hal berfungsi lebih baik tanpa nama. Itu adalah awal dari istirahat, bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak datang sekaligus, melainkan dari istirahat, dari perasaan bahwa beban itu masih ada, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada lebih dari sepasang tangan yang menopangnya. Mengapa Anda melakukan ini? Tanyanya. Dan itu bukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya ada ketidakpercayaan. Sekarang, itu tulus. Bima berpikir sebelum menjawab dan memilih jawaban paling jujur yang ia miliki. Karena seorang wanita yang tidak bisa saya lihat menghabiskan 19 tahun merawat rumah saya tanpa saya tahu namanya. Dan ketika saya akhirnya membuka mata, saya mengerti bahwa masalahnya bukan dia, melainkan ukuran titik buta saya. Dewi menatapnya. Dan mengapa? Lanjutnya. Anda mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya hilangkan dari pikiran saya. Anda mengatakan bahwa saya datang sungguh-sungguh. Dan saya ingin terus menjadi tipe orang yang datang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan sempurna. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak ingin kembali menjadi seperti dulu. Lorong itu hening sesaat. Kemudian, Dewi melakukan sesuatu yang sederhana, yang lebih berarti daripada pidato apapun. Dia mengangkat cangkir kopi ke arahnya, seperti bersulang, kecil, hampir tidak terlihat. Bima menyentuh cangkir dengan miliknya, dan mereka tetap begitu. Duduk di tangga pelayanan, minum kopi dingin di lorong yang sunyi, seperti dua orang yang melewati badai yang sama, melalui jalur yang sama sekali berbeda, dan yang baru sekarang, akhirnya berada di sisi yang sama. Sore yang sama itu, Dewi tiba di rumah dan menemukan Rizky duduk di meja dengan buku catatan terbuka dan ekspresi konsentrasi yang ia kenali sebagai miliknya ketika sesuatu telah menggerakkannya dari dalam.
"Apa yang kamu tulis?" tanyanya. "Sebuah surat," katanya, tanpa mengangkat pandangan. "Untuk ayahku, bukan untuk dikirim, hanya untuk ditulis." Dewi berdiri sejenak, lalu pergi ke dapur, menyiapkan 2 teh, kembali dan duduk di sampingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menanyakan isinya, hanya berada di sana. Dan itu sudah cukup. Seperti hampir selalu dengan Rizky, yang cukup hanyalah kehadiran. Ibu Aminah tertidur di kamar sebelah dengan ketenangan baru yang telah dikembalikan oleh perawatan yang tepat. Di meja samping tempat tidur, amplop dengan bukti. Di rak, 3 buku yang sudah banyak dibaca. Di jendela, tanaman yang selalu disiram seseorang. Dan di seluruh rumah ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa perasaan bahwa yang terburuk sudah berlalu. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, bukan karena utang sejarah telah sepenuhnya terbayar, karena ada utang yang tidak dibayar dengan uang atau niat, hanya dengan waktu dan konsistensi, melainkan karena kebenaran yang perlu diucapkan telah terucap. Orang-orang yang perlu melihat satu sama lain secara nyata akhirnya saling melihat, dan tangan-tangan yang telah memikul beban sendirian terlalu lama, akhirnya memiliki tempat untuk bersandar. Terkadang itulah yang dibutuhkan hidup. Bukan kesempurnaan, bukan keagungan, hanya keberanian untuk melintasi pintu seseorang, melihat langsung apa yang ada di sisi lain, dan memutuskan untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Bima Santoso belajar itu suatu malam ketika ia berada di luar jendela, menatap ke dalam sebuah rumah yang bukan miliknya. Dewi Lestari belajar bahwa meminta bantuan bukanlah akhir dari martabat, melainkan awal dari martabat yang lebih besar. Ibu Aminah sudah tahu itu, selalu tahu. Dan Rizky, berusia 16 tahun dengan surat yang tidak akan pernah dikirim, sedang belajar pelajaran yang paling sulit dari semuanya, bahwa memikul masa lalu bukanlah kewajiban, melainkan pilihan. Dan bahwa pada suatu saat ketika seseorang sudah siap, mungkin untuk melepaskannya dengan hati-hati, menarik napas dalam-dalam, dan terus maju dengan tangan bebas. Karena tangan bebas bukanlah tangan kosong, melainkan tangan yang siap membangun sesuatu yang baru.